Lobi sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja, jadi saksi bisu runtuhnya kejayaan Mami, alias Dewi Astuti, Ratu Gembong Narkoba Internasional asal Indonesia. Setelah berpindah-pindah, gembong narkoba yang terkenal licin ini akhirnya ditangkap pada Senin 1 Desember 2025. Tim gabungan BNN, Bais TNI, dan kepolisian Kamboja langsung menyergap Dewi Astuti tanpa perlawanan. Pertanyaannya, siapa itu Dewi Astuti dan apa perannya dalam simpul peredaran narkoba internasional? Serta kenapa namanya erat dengan Golden Triangle? Apa itu Golden Triangle? Dewi Astuti atau biasa dikenal sebagai Mami, Kak Jinda atau Dinda adalah aktor intelektual kasus penyelundupan 2 ton narkoba yang digagalkan pada Mei 2025 lalu. Ia juga terhubung dengan sejumlah kasus narkotika besar di tahun 2024 melalui jaringan Golden Triangle. Kepala BNN, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengaku menangkap Dewi bukanlah hal yang mudah. Karena Dewi dikenal licin dan sering berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain untuk menghindari deteksi aparat. Itulah kenapa jejaknya sempat sulit diendus. Tapi berkat kerjasama government to government dan koordinasi intensif dengan otoritas luar negeri, pelarian Dewi di Kamboja akhirnya berhasil dihentikan. Penangkapan Dewi Astuti ini menjadi akhir dari pengejaran panjang terhadap buronan penyelundup 2 ton sabu jaringan Golden Triangle. Pertanyaannya, apa itu Golden Triangle dan apa hubungannya dengan Dewi Astuti? Jadi, Golden Triangle adalah wilayah perbatasan antara Myanmar, Thailand, dan Laos. Namun, dalam dunia kejahatan, wilayah ini adalah salah satu pabrik narkoba sintetis terbesar di dunia. Wilayah ini sudah menjadi pusat produksi opium, heroin, dan metafetamin atau sabu secara besar-besaran sejak tahun 1950. Ketidakstabilan politik dan perang saudara di Myanmar menjadi pupuk subur bagi kartel. Tanpa pengawasan hukum yang ketat, laboratorium sabu beroperasi masif untuk mendanai konflik. Benedict Hoffman dari UNODC menyebut, krisis ini menciptakan kondisi sempurna bagi ekspansi produksi narkoba. Karena terpencil dan dipenuhi konflik bersenjata akibat sengketa wilayah, jaringan kriminal memanfaatkannya untuk mendukung perdagangan narkoba global. Thailand memang menjadi titik transit dan tujuan utama alur perdagangan narkoba. Tapi menurut laporan PBB, narkoba yang beredar di Asia Tenggara dan Timur paling banyak diproduksi di Shan, Myanmar. Karena Myanmar sering mengalami ketidakstabilan dan tata kelola yang buruk akibat adanya perang saudara yang melibatkan kelompok bersenjata dan rezim militer. Itulah mengapa produksi legal obat-obatan sintetis dan narkoba di Myanmar jarang terusik. Dan benar saja, pada 2024, sabu yang disita di Asia Timur dan Tenggara mencapai 236 ton atau lebih tinggi 24% dari tahun sebelumnya. Itu baru yang disita. Jumlah yang lolos ke jalanan dan beredar di pasar gelap, termasuk di Indonesia, diprediksi jauh lebih besar. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungannya dengan Dewi Astuti? Di tengah pusaran perdagangan narkoba global itulah Dewi Astuti memainkan peran kuncinya. Ia bukan sekadar kurir. Ia adalah manajer, perekrut, sekaligus penyambung lidah jaringan raksasa. BNN menyebut Dewi sebagai aktor intelektual. Perannya vital, mulai dari mengatur pengambilan barang di Golden Triangle hingga distribusi sabu, kokain, dan ketamin ke pasar Asia. Jejak dosanya tak hanya soal barang haram. Dewi dikenal sebagai perekrut aktif kurir lintas negara. Ia merekrut orang-orang untuk menjadi kuda alias pembawa narkoba ke jalur Asia Afrika. Bahkan namanya sampai masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO di Korea Selatan. Nah, yang membuat sosoknya semakin berbahaya adalah afiliasinya. Dewi diketahui merupakan bagian dari jaringan Freddy Pratama
gembong narkoba asal Kalimantan yang hingga kini masih menjadi buronan internasional. Dewi adalah salah satu kaki tangan yang menjaga denyut nadi bisnis haram Freddy tetap hidup di jalur Kamboja dan Indonesia. Penangkapan Dewi Astuti adalah kemenangan signifikan. Namun, data UNODC tadi menjadi peringatan keras bahwa selama konflik di Myanmar terus membara dan permintaan pasar tetap tinggi, dewi-dewi baru mungkin akan terus bermunculan menggantikan yang lama. Kini tugas berat menanti aparat penegak hukum. Mulai dari menelusuri aliran dana Dewi Astuti untuk memiskinkan jaringan ini, hingga memutus mata rantai suplai dari Golden Triangle sebelum masuk ke pintu gerbang tanah air. Kira-kira akan seperti apa perkembangan penelusuran dan pemeriksaan Dewi Astuti, sang ratu gembong narkoba global? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.